Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ruang vektor. Ya, kembali ke ruang vektor. Ruang vektor ini ya dibentuk oleh himpunan vektor. Himpunan vektor. Apa arti himpunan vektor? Ya, dengan syarat-syarat ya. Syarat-syaratnya kita lewatkan dulu. Apa arti himpunan vektor? Berarti di sini ada anggotanya, anggota, ya kan? Anggotanya siapa? Anggota himpunan. Anggota himpunan yaitu vektor. Anggota himpunan itu vektor-vektor. Vektor-vektor. Itu anggota himpunan vektor-vektor. Nah, sekarang kita amati vektor-vektor yang menjadi anggota dari himpunan vektor. Jadi sekarang kita mau mengamati vektor-vektor yang menjadi himpunan anggota vektor tersebut. Ya. Kita lihat kecilkan dulu. Jadi perlu kita ingat bahwa ada vektor, ada himpunan vektor di mana anggotanya adalah vektor-vektor nih, vektor-vektor nih. Nah, yang kita amati adalah vektor-vektor ini. Ini kan ada banyak sekali vektor ya. Ada banyak vektor. Kita mau mengamati vektor-vektor yang ada di sini. Bagaimana pengamatannya? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari pengamatan ini, vektor-vektor ini. Satu, adanya konsep kombinasi linier. Apa itu kombinasi linier? Itu kombinasi linier. Nah, ini definisinya ada di awal, di bab sebelumnya. Mungkin nggak kelihatan sehingga Anda nggak ada banyak, hampir semua tidak mendefinisikan apa itu kombinasi linier gitu. Karena definisi kombinasi linier ini ada di SPL, ketika SPL itu menjelaskan mengenai definisi bahwa SPL bisa dibentuk atau disajikan dalam bentuk vektor, kalau nggak salah begitu. Nah, dia dijelaskan definisi kombinasi linier begitu. Nah, sekarang apa definisi kombinasi linier? Kombinasi linier itu sebenarnya vektor. Jadi gini, sebelum kita ini ada vektor, misalnya saya punya vektor V1, V2, V3 misalnya ya, 3 vektor. Kan tadi ada banyak vektor, kita berpikirnya ada banyak vektor di dalam himpunan vektor. Kita ambillah 3 vektor, V1, V2, V3. Kemudian saya punya vektor baru, V4. V4 ini vektor yang lain. Dan kita amati bahwa V4 ini ternyata V4 ini dibentuk dari perkalian skalar, misalnya alfa 1, atau jangan dikasih alfa lah ya, saya kasih angka 3 kali V1 ditambah 2 kali V2 ditambah 5 V3. Ini maksudnya adalah skalar. Jadi yang ini skalar, ini skalar, ini skalar. Lihat, vektor kali skalar ditambah dengan vektor kali skalar tambah vektor. Hasilnya kan vektor ini sebenarnya kan. Kalau ini kita jumlah, hasilnya adalah vektor ini. Sampai di sini bisa diikuti. Nah, ini yang disebut kombinasi linier. Apa? Lebih rincinya bahwa vektor V4 gitu ya. Vektor V4 ini adalah kombinasi linier dari, kita sebut gitu ya, V4 adalah kombinasi linier
dari V1, V2, dan V3. Jadi V4 dibentuk dari V1, V2, dan V3 dengan cara kombinasi linier. Inilah yang disebut kombinasi linier. Konsep ini penting, konsep kombinasi linier ini. Nah, kata lain apa? Sebenarnya suatu vektor itu mungkin dibentuk dari vektor-vektor lain dengan cara kombinasi linier. Apalagi, kita ulang, suatu vektor mungkin dibentuk dari vektor lain dengan cara kombinasi linier. Sekarang kita lihat bahwa ini vektor banyak sekali. Adakah vektor-vektor yang dibentuk oleh kombinasi linier dari vektor yang lainnya? Di situ juga gitu loh. Kemarin kita ingat sifat tertutup. Kita udah mulai berpikir nih ya. Ingat, kita udah mulai berpikir logika ya. Sifat tertutup itu apa? Suatu operator jika anggota dari himpunan itu dikalikan, dioperasikan, maka hasilnya adalah juga anggota himpunan itu. Jadi hasilnya di situ-situ keneh gitu loh. Ibaratnya ginilah. Satu penduduk satu kampung misalnya, orang Bandung nikah sama orang Bandung. Ya kan? Nanti anaknya orang Bandung juga gitu. Jadi tertutup itu. Tapi itu agak jauh contohnya ya. Tapi begitulah kira-kira gitu ya. Tapi kalau nikah orang Bandung nikah sama orang Sumedang, anaknya orang mana? Sumedang udah operasi dengan luar gitu ya. Gitu. Nah, tapi ini contoh yang kurang tepat, tapi ya kira-kira begitulah. Tapi himpunan vektor adalah himpunan itu. Tapi contoh lebih ini kan kalau kita menggunakan bilangan apa itu? Bilangan integer, bilangan real. Integer kalau kita jumlahkan maka hasilnya tetap integer lagi. Kalau integer kita kurangkan hasilnya tetap integer lagi. Integer kita kalikan hasilnya tetap integer. Tapi integer kalau kita bagi dengan integer hasilnya belum tentu integer, bisa jadi di luar integer. Sehingga operasi pembagian di dalam integer itu tidak bersifat tertutup. Loh, kok menjelaskan sifat tertutup? Ya, sambil menjelaskan sifat tertutup, sambil kita mengamati bahwa kita juga mengamati anggota himpunan. Kita mengamati himpunannya dengan anggotanya. Jadi, apakah si elemen ini keluar dari anggota himpunan itu, atau si elemen ini masih ada di anggota itu? Kedua, apakah elemen ini dibentuk oleh anggota itu, anggotanya ada di situ, atau elemen ini dibentuk oleh dari yang lain? Nah, sekarang kalau kita amati kombinasi linier adalah suatu vektor yang dibentuk oleh vektor-vektor yang lain. Tapi tidak ada kata sifat tertutup dalam kombinasi linier. Tapi nanti kita akan amati bahwa ada vektor-vektor yang dibentuk oleh vektor-vektor yang lain. Nah, yang kita pahami sekarang adalah satu, pola pikir adanya operasi namanya kombinasi linier. Kedua, pola pikir bahwa adanya himpunan dan ada anggota himpunan. Dan ada juga himpunan yang lain di luar anggota himpunan. Nah, kita amati dalam pikiran kita, oh himpunan punya anggota, anggotanya masih di situ, ya itu. Nanti kita amati kalau ada operasi, apakah hasilnya juga tetap di situ atau di yang lain gitu ya. Apakah hasilnya tetap anggota himpunan itu atau anggota yang lain. Itu kombinasi linier. Ya, bisa kita pahami untuk kombinasi linier ya. Oke, satu dulu kombinasi linier. Nanti kita lanjutkan.